Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Perdagangan RI Bapak Dr. Zulkifli Hasan, yang baru saja pamit meninggalkan acara kita. Semoga diberi kemudahan dan berkah Allah. Bapak Sekda yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Riau, Pak Indra, yang juga sebagai mahasiswa S3 Universitas Muhammadiyah Malang, para pejabat TNI, Polri, dan Forkompimda yang tidak bisa saya sapa satu persatu, para tuan dan puan yang menghadiri acara ini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aisyah bersama seluruh anggota, Ketua dan anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Riau, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Bapak Dr. Saidul Amin bersama seluruh wakil rektor dan pejabat struktural UMRI, Bapak Saleh Dahdib yang juga tokoh senior kita, para rektor PTMA se-Indonesia yang hadir, juga para cendekiawan dan tokoh dari negara-negara ASEAN, para hadirin tamu undangan, dan semua yang hadir untuk acara ini yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita menjadi saksi untuk milad UMRI yang ke-16, sekaligus juga ditandai oleh beberapa prosesi peresmian dan peletakan batu pertama untuk peresmian gerbang, kemudian launching gedung At-Tajdid untuk Fakultas Kedokteran, kemudian juga ada peletakan batu pertama untuk tower yang diberi nama Tower Mahmud Marzuki Tower Universitas Muhammadiyah Riau, juga untuk peresmian Rusunawa. Kami pimpinan pusat Muhammadiyah sungguh menyampaikan tahniah atas milad ini dan atas kemajuan yang begitu pesat dari Universitas Muhammadiyah Riau di bawah kepemimpinan Pak Rektor Saidul Amin, yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mampu membawa UMRI ini menjadi kampus yang membanggakan Muhammadiyah. Dan saya termasuk menjadi saksi bagaimana kampus ini tumbuh berkembang sejak berdiri, dari fase ke fase oleh para rektor sebelumnya, juga di bawah bimbingan pimpinan Muhammadiyah wilayah dan seluruh keluarga besar persyarikatan, dimulai dari kantor atau di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah yang lantai 3 seingat saya, sampai kemudian punya kampus yang mandiri, dan insya Allah dengan tambahan lahan yang tadi dijanjikan oleh Pak Zulkifli Hasan, kampus ini akan menjadi kampus yang luas dan unggul berkemajuan.
Saya juga dengar Aisyah juga akan ikut mengikuti jejak Umri dengan merintis institut yang juga dimulai dari kantor pimpinan wilayah. Insya Allah kalau bersungguh-sungguh itu Allah akan membukakan banyak jalan, banyak pintu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Kalau kita bersungguh-sungguh, ikhlas, penuh kegigihan, Tuhan akan membuka banyak jalan. Kenapa Umri dan hampir seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, amal usaha Muhammadiyah Aisyah, dan persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tanah air, termasuk di kampus tercintai, bermula dari zero, dari tidak punya apa-apa, lalu bertumbuh pesat dan menjadi amal usaha dan kampus yang membanggakan. Biarpun masih terus harus kita tingkatkan kemajuannya. Saya yakin ini bukan perkembangan, bukan pertumbuhan yang berjalan alamiah, bukan pertumbuhan dan perkembangan yang insidental. Mesti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ada value, ada qimah, ada nilai yang hidup dan menggerakkan, sehingga kemudian setiap amal usaha Muhammadiyah dan pergerakan kita tumbuh besar dan memberi kemaslahatan untuk umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Nilai, qimah, dan value yang hidup itu ada dalam persyarikatan kita yang telah diletakkan dasar fondasinya oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah, yakni etos dakwah dan etos tajdid, atau nilai dakwah dan nilai tajdid. Dalam statuten pertama tahun 12, tujuan Muhammadiyah itu disebutkan menyebarluaskan dan memajukan hal ihwal ajaran Islam. Menyebarluaskan itu esensi dari dakwah, dan memajukan adalah esensi dari tajdid. Maka dua nilai inilah yang kemudian dikodifikasi menjadi identitas Muhammadiyah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana di situ disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berakidah Islam atau berazas Islam, serta bermaksud bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Etos dakwah, nilai dakwah adalah nilai yang langsung dari penghayatan, keyakinan, pemahaman, dan aplikasi kita, khususnya saat itu Kiai Dahlan, tentang Islam dalam risalah besar, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menyebarluaskan Islam menjadi nilai-nilai kebajikan yang luhur, yang utama, yang melampaui, yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, hatta bagi mereka yang berbeda agama, suku, ras, golongan, dan keberbedaan lainnya. Dan nilai dakwah inilah yang kemudian memacu setiap orang Muhammadiyah maupun institusi Muhammadiyah untuk tidak pernah lelah untuk menyebarluaskan,
nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Lahirlah dari situ semangat ikhlas, semangat penghidmatan dari setiap jiwa orang Muhammadiyah. Ikhlas dan penghidmatan itu karena pemicunya ingin menyebarluaskan Islam sebagai wujud dari mengemban risalah Nabi. Maka kenapa Kiai Dahlan menamakan gerakan Islam ini sebagai Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad? Secara substantif sebenarnya juga ketika Kiai Dahlan memperkenalkan dua ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran 104 dan 110, sesungguhnya disitulah esensi dan inspirasi lahirnya Muhammadiyah. 104 itu saya lacak dari Pak Jarnawi Hadikusumo, putra Pak Ki Bagus Hadikusumo, menyebutkan bahwa dorongan Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah dipicu oleh ayat Ali Imran 104. Sementara 110 itu dalam rujukan kesejarahan disebutkan secara langsung oleh Kiai Suja, yang kemudian menulis buku beliau dalam stensilan saat itu, Perjuangan Kiai Dahlan, yang belakangan diterbitkan oleh Al-Wasat, oleh Prof. Mufti Abdul Mufti dan kawan-kawan, menjadi Islam Berkemajuan, dikasih nama Islam Berkemajuan. Tapi aslinya itu adalah Perjuangan Kiai Dahlan, tulisan langsung oleh Kiai Suja. Di situ disebutkan bahwa yang mendorong lahirnya Muhammadiyah adalah 110 yang sering diajarkan oleh Kiai Dahlan, selain Al-Ma'un dan surat Al-Asr. Nah, inilah yang membuat kita terus punya etos kemajuan yang lahir dari ketulusan. Maka di tengah menghadapi gelombang tantangan, masalah, dan kesulitan apapun, orang Muhammadiyah dimanapun berada punya etos yang sama, etos dakwah yang didukung oleh orientasi ikhlas dan penghidmatan. Bahkan demikian kuatnya etos ikhlas dan penghidmatan itu, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, Aisyah, yang lahir di berbagai penjuru tanah air itu mungkin tak tercatat dalam sejarah Muhammadiyah. Mereka itulah bagian dari subjek, aktor, pelaku pergerakan yang membesarkan Muhammadiyah di seluruh tanah air. Di balik etos dakwah itu dan terkait dengan etos dakwah ada etos tasdid, nilai tasdid, memajukan hal ihwal agama Islam. Kita tahu Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu betul-betul melakukan breakthrough, melakukan langkah pembaharuan yang lompat. Bagaimana kita bisa memahami di saat-saat itu Islam masih terkungkung dalam kejumudan, tradisionalisme, ketertinggalan, terjajah secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia Islam sebatas menjadi culture atau budaya, tradisi. Lembaga pendidikan pun masih hanya mengajarkan agama. Kiai Dahlan menerobos, melakukan perubahan, mendirikan Madrasah Diniyah Al-Islamiyah yang dirintis sejak tahun 1889, lalu diresmikan 1 Desember 11, yang kemudian inilah yang akan menjadi embrio lahirnya lembaga pendidikan Islam modern dalam bentuk sekolah, madrasah, boarding school, bahkan belakangan pondok pesantren Muhammadiyah. Yang pondok pesantren pun bukan pondok pesantren yang kembali ke masa lalu, tetapi pondok pesantren yang modern, yang berkemajuan. Kemudian mengaplikasikan Al-Ma'un
menjadi gerakan hospital, Weis, Armen Weis, yakni rumah miskin dan rumah yatim di samping rumah sakit, yang menginstitusi, bahkan juga mendirikan Aisyah bersama Nyai Walidah Dahlan. Lahirlah pergerakan perempuan pertama yang well organized di Indonesia, dan Aisyah bersama organisasi yang lain termasuk yang memelopori Kongres Perempuan pertama untuk kebangkitan Indonesia merdeka dan kesadaran perempuan untuk setara dengan kaum laki-laki. Banyak jejak yang bisa kita simpulkan bahwa apa yang dilakukan Kedalan adalah nilai-nilai tasdid, nilai-nilai kemajuan, yang saat itu ditertawakan orang ketika menggagas akan mendirikan rumah sakit, rumah miskin dan rumah yatim. Kiai Suja saat itu di sidang tahunan tahun 20 ditertawakan bagaimana mungkin Muhammadiyah bisa mendirikan seperti itu, karena yang mendirikan itu adalah pemerintah kolonial. Tetapi biarpun ditertawakan, Kiai Suja tetap. Bahkan saat itulah juga Kiai Hisam menggagas tentang akan mendirikan sekolah dan universitas yang megah. Ini lebih ditertawakan lagi. Bagaimana mungkin saat itu umat Islam bisa mendirikan universitas yang megah lagi. Gagasan itu mahal. Biarpun baru di kemudian hari kita mewujudkan, termasuk lahirnya UMRI ini. Kesimpulannya bahwa ada banyak gagasan-gagasan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan, dan menurut Prof. Mukti Ali, perbedaan Muhammadiyah dari gerakan pembaruan Islam di dunia muslim sebelumnya, yang dulu lebih bersifat revivalisme Islam, Muhammadiyah bergerak menjadi modernisme Islam. Di sini ada Prof. Zainuri yang menulis tentang reformisme Islam atau Muhammadiyah sebagai gerakan reformis, yang diantara dua cirinya menurut dia yang tidak dimiliki oleh pergerakan dari pembaharuan Islam sebelumnya, yakni melahirkan gerakan perempuan Islam modern, dan yang kedua lahirnya institusi-institusi modern Islam yang tidak dimiliki oleh pergerakan Islam sebelumnya. Maka saat ini ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan baru di dunia Islam, di dunia global, bahkan di Indonesia, saya yakin kalau ada reproduksi, reorientasi, bahkan mungkin juga pembaharuan pemikiran tentang dakwah dan tajdid, kita tidak akan pernah gagap menghadapi persoalan-persoalan baru. Dan semua itu lahir dari Islam. Muhammadiyah, Kiai Dahlan meyakini betul bahwa lahirnya gerakan perempuan Islam tidak lahir karena pandangan emansipasi Barat. Kan dia tidak belajar tentang itu. Dia hanya membawa aspirasi, inspirasi dari antara lain surat An-Nahl ayat 97. Yang itu dalam konteks Nabi juga dilakukan. Saat itu kan Nabi diprotes oleh Hafsah. Nabi, kenapa yang selalu disebut itu kaum laki-laki saja? Maka turunlah ayat itu. Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kan nyambung antara apa yang diwujudkan oleh Nabi, kemudian Kiai Dahlan melahirkan gerakan perempuan Islam. Juga tentang cita-cita mewujudkan masyarakat Islam kuntum khaira ummah, itu juga saya yakin lahir dari penghayatan mendalam tentang Islam, bahwa Islam punya cita-cita mewujudkan masyarakat, dan kemudian kita sebut masyarakat utama. Masyarakat Islam yang benar-benarnya itu dalam konteks inklusif itu masyarakat utama.
Al-Mujtama Al-Fadilah, yang Al-Fadilahnya itu lahir dari spirit Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan dari Al-Madinah Al-Munawwarah itulah Islam bisa mengukir peradaban maju berabad-abad lamanya, ketika Barat saat itu masih tertidur lelap dalam kegelapan ilmu pengetahuan dan berbagai aspek lainnya. Dan Islam itulah yang dihayati oleh Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan berbagai macam gerakan. Maka Muhammadiyah selalu pro kehidupan dan tidak anti dunia. Maka lahirlah Al-Masailul Khams tahun 38 yang dikodifikasi menjadi keputusan tarjih tahun 54-55. Ma huwa din, apa itu agama? Ma hiya ibadah, ma hiya ibadah, apa itu ibadah? Ma huwa dunya, ma huwa sabilullah. Kemudian ma huwa qiyas atau istihad. Saya pikir luar biasa saat itu para ulama Muhammadiyah mencoba mengaitkan antara ad-din wa dunya, selain dengan al-ibadah, al-qiyas, dan sabilullah. Itu luar biasa. Di saat waktu itu dan baru belakangan tahun 60-an atau tahun 70-an para cendekiawan muslim berbicara tentang sekularisasi. Justru tokoh-tokoh Muhammadiyah mencoba menghubungkan antara ad-din wa dunya. Bahkan dalam keterangan tentang ad-dunya, antum a'lamu bi amri dunya. Jadi begitu luas wawasan para tokoh saat itu, karena terinspirasi oleh dimensi dakwah dan tasdid Muhammad. Saya yakin sekarang jangankan urusan-urusan parsial, urusan-urusan besar pun kita bisa sebenarnya. Apalagi urusan tambang. Kecil itu, kenapa kita heboh dan kita gagap menghadapi soal itu? Itu kan urusan al-umur ad-dunyawiyah, itu urusan muamalah. Untuk apa 5 perguruan tinggi Muhammadiyah mendirikan prodi pertambangan kalau anti tambang? Tentu ngurus tambang yang islah wala fasad. Soal kita mengambil kerja itu soal kebijakan, tetapi jangan menunjukkan keduluan. Saya keras ya, karena malu. Kejalan sudah menggagas banyak hal. Para ulama juga melepaskan al-umur ad-dunyawiyah atau al-mu'amalah ad-dunyawiyah. Itu urusan kamu, kata Nabi. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Juga kita bisa membangun peradaban yang lebih luas. Jadi dimensi Islam yang melahirkan kita menjadi Abdullah wa Khalifatul fil ardh itu kan satu mata rantai dari, kalau uang itu 2 koin dengan 2 mata sisi yang satu kesatuan. Al-Abdullah itu melahirkan etika, spiritualitas, kesalehan, keadaban. Nah, kemudian Khalifatul fil ardh dengan dasar pada al-aqlu nanti melahirkan sains, teknologi, dan kemampuan-kemampuan kita untuk mengurus dunia. Wasta'martum fiha, Hud ayat 61. Maka tidak mungkin kita kaum muslimin dalam mengurus dunia itu akan menjadi banal, akan menjadi barbar, akan menjadi atakaltur, akan menjadi predator, akan menjadi al-fasad, penghancur. Karena apa? Satu sayap lagi menyatu sebagai al-abdi, Abdullah, yang selalu mengontrol. Dan kenyataannya dalam perjalanan 1 abad lebih kita Muhammadiyah selalu membangun tanpa merusak.
Dan ketika ada kerusakan, kita mampu untuk merecovery. Fondasi pemikiran ini harus menjadi kerangka besar kita. Lebih-lebih pada muktamar yang lalu, kita merumuskan risalah Islam berkemajuan. Ciri dari risalah Islam berkemajuan itu, dasar dan karakter kita adalah menjadikan tauhid sebagai dasar nilai dari keseluruhan. Kemudian yang kedua, aruju ila Al-Quran wa sunnah, yang pemahaman Al-Quran as-sunnah itu dengan bayani, burhani, dan irfani. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ijtihad dan ilmu. Ini kan luar biasa. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap wasatiyatul Islam, yang wasatiyahnya itu juga merujuk pada wasatiyah yang menjadi syuhada ala nas, bukan sekedar wasatiyah sebagai nilai tengah. Bapak Ibu sekalian, kalau baca tafsir Ibnu Katsir tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu dia rujukan pada Ali Imran 110, kuntum khairu ummah, yang di situ disebutkan ya baru ta'ala an hadil ummatul muhammadiyah bi annakum khairu ummah. Ayat 110 ini adalah ayatnya Muhammadiyah, disebutkan itu, yakni pengikut Nabi Muhammad yang dia adalah umat terbaik. Jadi kira-kira Ibnu Katsir sudah tahu bahwa di belakang hari akan berdiri Muhammadiyah. Sekarang kan bicara wasatiyah, moderat itu hanya baik, toleran, apalagi kemudian bisa hidup bersama. Tapi Islam dan Muhammadiyah tidak cukup itu. Selain baik, harus syuhada ala nas. Tanpa perlu banyak bicara, UMRI ini, UMSU tadi disebut, ada juga UAD, rektornya datang lagi, ada UNSIDA, mana lagi yang hadir di sini? Sidoarjo ya. Kemudian rektor mana lagi gitu. Bangunan itu selain fisik tapi menggambarkan dari khairu ummah itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Kita menjadi syahid di tengah kehidupan. Tidak lewat banyak retorika, tetapi lewat amal kemajuan. Dan itulah yang akan menjadi lahirnya peradaban. Kunci peradaban adalah aktualisasi peran Abdullah wa Khalifatu fil ardh dengan 5 ciri, dan dikunci karakter yang terakhir adalah membawa misi rahmatan lil alamin. Jadi kalau bingung tentang nama gerbang, kasih aja gerbang peradaban. Saya yakin masuk ke pintu ini memang semua orang harus punya cita-cita membangun peradaban. Peradaban itu apa? Kebudayaan tertinggi. Itu peradaban. Semua orang punya kebudayaan, yakni sistem pengetahuan kolektif yang dianut oleh setiap masyarakat bangsa. Tetapi tidak cukup. Kebudayaan harus tumbuh berkembang, lahirlah puncak kemajuan yang disebut peradaban. Dan itulah cita-cita Muhammadiyah yang masih panjang. Kuncinya kita jangan sampai leg. Kader Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, apalagi pimpinan Muhammadiyah Aisyah, jangan sampai pikiran-pikiran besar Muhammadiyah itu luar biasa dari fase ke fase. Kelahiran Muhammadiyah juga luar biasa, tetapi pikiran kita cepat, pikiran kita pendek, dangkal, kering, tidak bayani, tidak burhani, dan tidak irfani dalam satu interkoneksi yang kaya. Hanya karena pikiran-pikiran kita temukan di jalanan, termasuk lewat medsos, yang harus kita saring, yang melahirkan sikap-sikap ekstrim yang dangkal dan naif, yang membuat kita juga tidak menunjukkan diri sebagai orang-orang yang lahir dalam tradisi besar, the great tradition, besar jiwanya,
besar akal pikirannya, besar pemikirannya, besar karya-karyanya, tanpa menunjukkan keangkuhan. Saya pikir itu yang harus dirawat oleh kita Muhammadiyah yang akan menjaga terus. Tanpa banyak kata, saya yakin Umri ini juga lahir dari spirit itu. Dan semuanya yang berkembang di Indonesia, lembaga pendidikan, TK, ABA, sampai semuanya. Tetapi saat ini kita menghadapi tantangan baru yang memerlukan reproduksi, memerlukan reorientasi, bahkan rekonstruksi pemikiran-pemikiran dakwah tajwid itu di tangan kita. Muhammadiyah ke depan bergantung kita. Dan insya Allah satu di antaranya dari Umri ini lahir akumulasi peradaban maju atau peradaban berkemajuan dari Muhammadiyah untuk bangsa dan kemanusiaan semesta. Selamat nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang